Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Warrabi'u mimma tad'u alla taqbala syai'an min 'ata'il umara'i wa hadayahum. Warrabi'u utawi kang kaping papat mimma saking barang tad'u kang ninggal sapa sira iku alla takbalah yen to ora nerima sapa sira syai'an ing suwiji-wiji min ata'il umara'i saking peparinge pira-pira pejabat wa hadayahum lan pira-pira hadiyahe al-umara wa in alimta senajan ngerti sapa sira annaha ing sak temene hadayahum iku minal halali saking perkara kang halal. Alasane li anna tam'a krana sak temene ngarep-ngarep minhum saking al-umara iku yufsidu bisa ngrusak apa at-tam'a ad-dina ing agama. Li annahu krana sak temene kelakuan iku yatawalladu cukul minhu saking al-tam'ah apa al-mudahanatu mertambu wa mura'atu janibihim lan ngrekso arah-arahe al-umara wal muwafaqatu lan nocoki fi dzulmihim ing dalem zalime al-umara. Wa hadza utawi ikilah al-mudahanah ila akhirih iku yatawalladu cukul kulluhu ya sakabehane hadza iku fasadun kerusakan fid dini ing dalam agama. Wa aqallu madarratihi utawi luweh kidike bahayane hadza iku annaka sak temene sira iku idza qabiltah ing dalem nalikane nerima sapa sira atayahum ing pira-pira peparinge al-umara wan tafa'tah lan ngalaf manfaat sapa sira min dunyahum saking dunyane al-umara
ahbabtahum moko demen sapa sira ing umara. Waman utawi sapa wonge iku ahabbah lamun demen sapa man ahadan ing wong suwiji yuhibbuh moko demen sapa man tula umrihi ing dawane umure ahadan wa baqaihi lan tetepe ahadan atau langgenge ahadan bidarurati kelawan mesti. Wa fi mahabbati baqa'il zalimi lan iku ing dalem demen langgenge wong kang zalim iradatun utawi ngarepaken fi zulmi ing dalem nganiaya ala ibadillahi ta'ala ing atase pira-pira kaulane Allah ta'ala. Wa iradatu kharabil alimih lan ngarepaken rusae wong kang alim. Fa ayyu syai'in maka utawi endi-endine suci iku yakunu ana apa ayyin iku adra luweh bahayani min hadad dini sangking ikilah agama wal akibati lan pungkasan. Bismillahirrahmanirrahim. Warabi'u mimma tada'u alla takbala syai'an min ata'il umara. Yang keempat yang juga tidak boleh kita lakukan dan harus kita hindari adalah jangan sampai kita itu menerima sedikit pun dari pemberian umara, menerima sedikit pun dari pemberian dari pejabat pemerintah, juga semua hadiah yang muncul dari mereka itu sebisa mungkin untuk tidak kita terima. Walaupun kamu itu tahu bahwa hadiah yang muncul dari mereka itu berasal dari perkara yang halal. Walaupun itu halal, maka tetap jangan sampai kamu itu menerima satu pun hadiah daripada mereka. Kenapa kau tidak boleh? Li'anna tam'a minhum yufsiduddin. Karena kita itu mengharap pemberian dari pemerintah, mengharap pemberian dari pejabat itu bisa merusak terhadap agama. Bahkan tak sedikit banyak orang kecelakaan dalam hal ini, sehingga agamanya yang dikorbankan demi untuk mensukseskan bantuan daripada pemerintah. Padahal agama itu sesuatu yang paten, tidak bisa dijual belikan, tidak bisa ditukar, dan tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Itu agama. Kenapa kok bisa mengharap pemberian daripada umara dianggap merusak agama? Ini hanya sekedar mengharap, bukan menerima kan? Hanya sekedar mengharap saja. Itu bisa merusak terhadap agama kita, karena yatawalladu minhul mudahanah. Dari harapan itu nanti akan timbul
satu upaya untuk menipu rakyat, satu upaya untuk menipu rakyat. Ketika ada orang alim yang punya harapan besar, ada maksud dan tujuan kepada umara, tujuannya di situ tujuan duniawi yang nanti akan kembali pada dirinya, maka bisa-bisa hukum itu bisa ditukar, kebenaran bisa dibeli, kemudian dalil ayatullah di situ bisa dimanipulasi dengan mudah, sehingga dia itu memfatwakan diri tentang pemimpin yang menurut dirinya itu sepakat, cocok menurut dirinya, tapi tidak menurut Gusti Allah. Lalu di situ membuat cerita-cerita bohong untuk memperkokoh pilihannya. Ya ma'asyiral muslimin, hei orang-orang se-Islam, tang masyarakat setuju, sepancen takut ke pengiran. Ini contoh ini. Sampian men pancen troti senika mapan, sampian kudu mele bapak ini. Anapa? Ku lemah-lemah ede tengin Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi merintah setuju umat seberkah dintoh nikai pakon mele nikah, padahal tidak mimpi Nabi. Itu ujung-ujungnya nanti. Kalau ada ulama yang sudah punya harapan besar kepada pemerintah, pejabat, penguasa, bukan hanya menaruh harapan, akan tetapi dia juga cinta kepada mereka, maka yang sering rawan kecelakaan di sana, dia itu akan mudah untuk memanipulasi atau menipu rakyat. Umat-umat yang awam itu akan gampang dipengaruhi nantinya. Apalagi jika umat masyarakatnya di situ asobiyah atau ta'assub, fanatik kepada ulama tadi itu. Apa yang diucapkan oleh ulama itu semuanya pasti diikuti. Kalau ke selatan, maka ikut ke selatan. Jika diarahkan ke utara, maka ikut-ikutan ke utara. Ini lebih bahaya lagi. Ulamanya ulama ulama busuk kelakuan dan hatinya, sementara umatnya di situ adalah ta'assub. Dia itu fanatik. Sekali percaya pada ulama ini, maka tidak bisa dibelokkan lagi keyakinannya. Nah, ini sangat-sangat bahaya ini. Wa mura'atu janibihim wal muwafaqatu fi zulmihim. Kalau ada seorang ulama yang sudah menanam sebuah harapan besar kepada umara, maka otomatis dia itu akan menjaga eksistensi atau keberadaan umara tadi, akan dilindungi oleh ulama tadi, wal muwafaqah fi zulmihim, dan ada kesepakatan terhadap umara tadi yang zalim. Sepakat dalam kedzalimannya. Ini banyak terjadi. Ini prediksi Imam Ghazali sudah. Mula ampun beda kiai, beda ustad, beda ulama yang terlalu nempel sama umaroknya zalim, tojuna nempel bukan untuk menasehati. Ini sampean harus perhatikan kata-kata saya. Tojuna nempel kepada umarok bukan untuk menasehati, tapi justru untuk mengambil kepentingan pribadinya, mengharap keuntungan pribadinya, maka pasti semua karakter ulamanya akan hilang. Semuanya akan berubah menjadi karakter syaitan, gampang menipu umat, gampang melindungi pemimpin yang zalim,
dan gampang sepakat dengan kedoliman seorang umara tadi. Wa hadza kulluhu fasadun fiddin. Semua ini tentunya adalah kerusakan yang besar dalam sebuah agama. Ini sangat rusak pun kan. Wala pemimpin atau ulama atau kiai atau ustadz itu kalau sudah rusak, maka umat itu akan kehilangan kiblat. Umat itu akan kehilangan ilmunya Allah, karena ilmunya Allah itu dibawa oleh ulama. Panutannya sudah hilang, suri tauladannya sudah hilang. Yang ada hanya gelar kesana kesini, di mana-mana ada gelar, ada julukan, ada lakob kiai, ustadz, gus dan seterusnya. Hanya tinggal nama saja, perilaku tidak ada sama sekali. Makan bener jabunah Kiai Haji Sahal Mahfud kajian itu. Beliau itu pernah ditanya tentang hakikatnya seorang kiai. Man huwa kiai? Siapa kiai itu sebenarnya? Apa jawaban Kiai Sahal Mahfud itu? Al kiai huwa laqabun liman yatabahhar fil ulum, atau al-alim, al-allamah, al-amilina bi ulumihim. Saya kocak kiai ini kah orang sepancen alim, allamah, tidak diragukan kealimannya, al-mutabahhar fil ulum, meluas keilmuannya, faham betul tentang problem-problem terkait masalah keagamaan. Yang terpenting ini, al-amilina bi ulumihim, mereka itu mengamalkan terhadap ilmunya sendiri. Kemudian as-sufi, dia itu ahli tasawuf. Itu dulu fi zamanil awal. Dia itu sufi, artinya sama sekali kepentingannya tidak ada urusan dengan dunia. Sama sekali tidak ada keinginan untuk satu kemanfaatan, satu kemaslahatan yang kembali pada dirinya. Itu tidak ada. Ini hakikatul kiai fi zamanil awal gitu ya. Dia itu berjuang memang semata-mata untuk liihya'i syariatin Nabi, menghidupkan syariat baginda Nabi, kemudian untuk merubah karakter-karakter dari umat Muhammad yang sebelumnya di situ buruk menjadi karakter yang baik, mahmudah. Kemudian yang sebelumnya jauh dari Allah didekatkan kepada Allah. Dia al-kiai itu orang yang paling takut kepada Allah saat itu. Sehingga tak sedikit kiai-kiai dulu itu banyak yang jarang turun dari musallahnya. Musallah itu tempat sholat dimanapun, di masjid boleh, di rumah, itu demi taqarruban ilallah. Kalau sekarang bagaimana? Taqarruban ilal umara, mendekatkan diri kepada pemerintah. Bagaimana? Punya misi yang baik terhadap pemerintah, punya tujuan, punya proposal yang baik agar nanti cair sebuah dana misalkan. Itu kalau sekarang. Inilah perbedaan daripada ulama-ulama terdahulu, dan ini satu bentuk pergeseran sebuah nilai. Wa hadza kulluhu fasadun fid din wa aqallu madarratihi annaka idza qabilta atayahum wa antafa'ta min dunyahum ahbabtahum. Risiko atau bahaya paling kecil kayak ini, kalau kita sudah menanam harapan kepada umara, kepada pemerintah, pejabat atau penguasa, maka kamu itu akan merasakan sebuah cinta terhadap mereka.
Jika apa? Jika kamu itu sudah menerima pemberian mereka dan mengambil manfaat dari dunia mereka para umaro, maka kamu ahbabtahum, akan mencintai mereka. Karena kaidahnya memang al-insanu abdul insan, manusia itu memang hambanya kebaikan. Karena siapapun yang dibaiki pasti akan nurut. Itu kaidahnya. Ampian menbenari ebrin pese 10.000 sama orang, maka satu saat kamu akan jadi budak dia, jadi abdun dia. Diperintah kamu dia akan enak untuk melawan, untuk membangkang. Serabi orang pembeli sini orang pembaci orang, benarilah sodorkan dengan uang kenikmatan, kemudian dengan kebaikan, pasti dia akan tunduk lama-lama. Begitu pula jika ada seorang kiai yang difasilitasi oleh umaro dan kiainya punya perasaan tomak, harapan besar, rakus akan keuntungan dirinya yang ada pada umaro, pada pemerintah, maka satu saat dia pasti cinta. Satu saat ulama itu pasti cinta. Kalau sudah cinta urusannya ruwet. Makanya ini bagian daripada nasihat yang paling sulit, yaitu nasihat kepada orang yang dicinta. Ketika ada umaro, pemerintah nanti yang zalim, korupsi uang rakyat, ulama ini mau nasihati, bingung dia. Ini kalau saya nasihati dia nanti tersinggung, dia nanti sakit hati. Dia setiap harinya selalu memfasilitasi saya, menyenangkan hati saya, cinta terhadap saya. Masa saya tega untuk menyinggung hati dia? Lama-lama belok hukumnya. Yang sebelumnya korupsi di situ tidak boleh, kemudian diberi hukum yang salah oleh ulama tadi demi mengharap kepentingannya sendiri. Bagaimana? Weslah, anggap korupsi lah, karena anggap sedekah. Tidaklah anggap sedekah, anggap sedekah rakyat karena kaki halakoh aja ke rakyat, merawat rakyat, menguasai rakyat, payah kaki, dia kebaikan terus aja lah. Anggap dia sedekah rakyat. Begitu nanti hukumnya. Dilegalkan oleh ulama itu sendiri, padahal jelas itu mencuri harta rakyat. Gara-gara apa? Sudah cinta, repot menurusan cinta. Hal yang salah saja jika muncul dari orang yang dicinta, berusaha nyari dalil sekiranya itu legal atau boleh. Repot memang urusannya. Lah, untuk menghindari cinta itu, dabun Al-Imam Al-Ghazali, kalau diberi hadiah atau apapun itu masalah dunia, sebisa mungkin kita jangan nerima, agar kita tidak jatuh cinta kepada mereka. Wa man ahabba ahadan yuhibbu tula umrihi wa baqaihi bid-darurah wa fi mahabbati baqaiz zalimi iradatun fid dzulmi ala ibadillah. Yang terakhir, ketika dia sudah cinta, maka dia akan memiliki keinginan yang besar agar usia pejabat yang dolim tadi itu diperpanjang. Ayolah, siapa seteru andi kekasih, orang yang saya sayang, kemudian pengen cepat meninggal dia. Tidak ada. Siapapun yang sayang dengan seseorang, pasti harapannya orang yang disayang itu akan selalu diberi kesehatan, dijaga oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, kemudian dipanjangkan umurnya. Karena saya tidak mau berpisah dengan dia, kan begitu kan? Begitu pula ini, melepancen sudah jatuh cinta kepada umaro yang dolim, maka dia itu ingin umaro tadi semakin panjang periodenya, panjang umurnya. Maka secara otomatis dia itu juga suka memperpanjang durasi kedoliman pemerintah tersebut. Berarti zolimnya itu semakin diperpanjang. Wes, sampean bisa nyimpulkan sendiri, lazimnya orang yang cinta itu biasanya tidak akan
tidak akan punya keinginan untuk berpisah dengannya. Itu lazimnya memang. Wa iyyaka ayyukhdi'aka istihwa'us syayatin wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin.